Ini saya spill ya pipanya, walaupun di konten sebelumnya sudah saya spill, ini saya spill lagi. Ini posisi sedang direbus. Ini nanti kalau udah uapnya akan naik ke sana. Ini pipa saya beli 7 meter, kemudian turun ke galon air ini. Nah, kita cek berapa. Ini saya spill suhunya ya, ini ada di 96. Halo, jumpa kembali bersama channel ini. Seperti yang sudah saya janjikan di konten-konten sebelumnya, bahwa saya akan mau unboxing dari hasil fermentasi dari teh wine dengan bahan baku teh. Dan teh ini saya menggunakan teh oplosan dari 6 merek teh ala-ala Solo yang terkenal itu ya, yang es tehnya booming karena oplosannya itu saya fermentasi. Oke, untuk tidak lama-lama langsung kita bongkar saja bagaimana hasilnya, kita cek bersama-sama. Ini nggak perlu saya saring lagi karena dulu waktu fermentasi udah saya saring, sehingga hanya sari tehnya saja. Waktu itu saya menggunakan teh sekitar berapa cumpur, kemudian air 4 liter dan gula 1 kilo waktu itu ya, kemudian raginya 5 gram. Ini tadi modal lagi ya, jadi agak keruh. Kita incip-incip dulu bagaimana rasanya, sedikit aja dulu ya. Wah, ini rasanya lumayan sangar, dan berapa persen alkoholnya nanti kita ukur. Ini cukup sangar. Ini fermentasi sudah lama selesai seharusnya ya. Ini kan saya prosesnya tanggal 5 Mei, sekarang tanggal 6 Agustus. 3 bulan, seharusnya kan cukup 2 atau 3 minggu lah. Hanya karena faktor lain-lain sehingga baru sempat. Dan seperti janji saya, nanti mau saya destilasi. Oh ya, kita ukur berapa kandungan alkoholnya untuk hasil fermentasi kali ini. Ini namanya portable refractometer 0 sampai 80%. Jadi ini alat ukur alkohol ya, kandungan alkohol, bukan tingkat kemanisan gula. Ini kandungan alkohol. Kita ukur berapa. Ya, antara 10 sampai 11. Nah, ya, di atas 10 ya, mungkin 11%. Selanjutnya kita lakukan destilasi. Oke, sekarang tahap destilasi. Ini saya menggunakan panci. Aslinya memang ini alat untuk destilasi ya, saya belinya untuk destilasi, tapi karena ada pengiriman paket yang kurang lengkap sehingga tidak bisa digunakan. Sebenarnya bisa, tapi saya tetap, karena sudah terlanjur beli untuk destilasi dengan cara-cara
kita. Jadinya ini saya hanya manfaatkan pancinya saja, sementara yang lainnya saya menggunakan pipa air water ya menggunakan pipa tahan panas yang biasa digunakan untuk air hangat. Oke, kita pindah, kita angkat, taruh di atas kompor. Dan ini juga saya sudah modifikasi maksudnya, karena ini karet bawaan aslinya juga udah pecah, udah saya coba ternyata jadi bocor. Akhirnya saya belikan selang silikon, terus saya sikat, saya taruh seperti ini, dan lumayan lah, cukup rapat. Ini udah saya coba tadi pakai air tawar untuk membersihkan ininya, membersihkan pipa panasnya, karena itu untuk pertama kali dipakai, jadinya saya bersihkan biar kotoran-kotoran yang ada di pipa udah dibuang. Oke, selanjutnya kita nyalakan apinya. Ya, kita tunggu sampai, kalau untuk teorinya antara 80 sampai 90 derajat Celcius ya. Ini saya spill ya pipanya. Walaupun di konten sebelumnya sudah saya spill, ini saya spill lagi. Ini posisi sedang direbus. Ini nanti kalau udah uapnya akan naik ke sana. Oh, ini pipa saya beli 7 meter, kemudian turun ke galon. Nah, ini saya belum bisa merapikan karena kesulitan untuk masang pipa yang di bawah ini. Karena kalau yang di bawah muter itu pipanya yang menuju ke output ini nekuk sekali, jadi nggak lentur gitu ya nekuknya, jadi bisa saja mampat. Nah, ini saya akal-akal misalnya seperti ini. Nah, ini udah mulai keluar teman-teman, tuh kan keluarnya mancrut-mancrut. Baunya sangar banget. Coba kita korek. Maka kita nyalakan, nyala enggak. Oke, kita tes. Ini nggak kelihatan ya karena, tapi kalau kita di atasnya udah rasa ada apinya. Nah, ini pakai kamera depan di 40 ya, di kamera belakang apa ke depan? Depan ya, 40. Sangat 45%. Saya biasanya kalau beli yang dari Bali itu apa mereknya ya, lupa, itu 40% wen, warnanya kuning, nggak tahu wen dari apa, rasanya juga sangar. Ini 45 dari teh. Pahit. Mulutnya terasa terbakar. Nggak berani banyak, siang nanti panas.
Ini saya spill suhunya ya, ini ada di 96, kompor sudah posisi yang terkecil, jadi nggak bisa turun ke 90 atau 80, jadi memang rasanya sangar sekali. Tetes-tetes kadang banter banget sampai ke mangkok. Ini air barusan saya ganti, waktu ganti nggak saya rekam, jadi ini airnya ini udah mulai hangat lagi padahal baru diganti ya. Nah ini teman-teman, jadinya hanya setengah liter dari 4 liter wine, karena kalau diteruskan kandungan alkoholnya sudah mulai turun. Tadi saya ukur yang terakhir, yang sebelum dicampurkan sudah turun dari semula yang 45, dan ini kalau setelah kita campurkan dapat setengah liter, jadinya dapat berapa persen ya, kita cek. Ini karena hari lagi panas banget, saya nggak berani minum yang kandungannya tinggi. Kita tes. Nah 30 ya, jelas ya di 30. Oke ya teman-teman, di 30. Jadi ini daripada saya masukkan lagi ke botol, saya minum seperempat sloppy. Wah, di rongga mulut rasa terbakar dan di dada langsung strong. Tersedak. Ini hasilnya. Ini nggak tahu kenapa agak keruh. Ya udah, biarin, kita endapkan lagi. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Disclaimer bahwa ini hanya untuk edukasi ya, bukan untuk produksi, apalagi untuk transaksi, enggak. Ini hanya untuk edukasi, semata-mata hanya ngonten, tapi hasilnya jujur. Tidak ada rekayasa. Akhir kata, apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.